berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Happy Sunday jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita alami yang terjadi, kita tetap bersyukur karena kita punya penolong yang setia. Namanya Yesus. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Mari bersyukur. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Katakan segenap hatimu, sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Katakan, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Bawa hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya penolong hidup kami. Dan kami nyatakan dengan iman kami, ini pujian kami Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau setia menolong kami, Kau setia memulihkan keadaan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Mari mulai bangkitkan iman-Mu, mulai nyatakan dengan iman, Dia Tuhan yang sanggup menolong kita, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kita, Dialah kekuatan kita. Haleluya. Kami datang, kami berharap kepadamu
Tuhan, penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam wadah kekuatan. Kau setia memulihkan. Sambil angkat tanganmu katakan, hidupku memuliakan namamu. Rahmatmu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Biar kini saatnya kami memuliakan namamu, sebab kau hadir di tengah-tengah pujian kami. Di dalam Yesus Tuhan yang percaya, yang diberkati, sama-sama katakan amin. Yeay. Mari siap bersinar buat kemuliaannya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Sing it out, come on. Karya salibmu membukakan, hey, anugerah yang tiada terbatas. Sing it out. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa. Semesta memuja. Kami hadir meninggikan namamu Yesus. Hatiku menyembah. Sorak-sorai buat nama kita, yuk. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku. Katakan, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat. Karya salibmu membukakan anugerahmu yang tiada terbatas. Biar surga bumi menyaksikan, surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Yang percaya bersorak. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Mari siap bersinar buat Tuhan kita, ya. Kita tinggikan Allah yang dahsyat. Come on. Haleluya.
dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari tinggikan dan muliakan Tuhan kita Yesus. Oh, bagi Allah kita yang dahsyat, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Come on! Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku Tuhan, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Oh, Allah kami yang dahsyat, oh, Allah kami yang luar biasa. Mari sama-sama nyanyikan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi nama Yesus Tuhan. Shalom, senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 21 Februari tersedia online melalui YouTube channel NDC dan juga ndcministry.tv. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC.
Ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. Youth Service setiap Sabtu pukul 16 diadakan secara online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night setiap Rabu pukul 19.30 tersedia di YouTube channel NDC. Women Service setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwomen. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiriala atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. NDC mengadakan Diklat Doa Online yang diadakan setiap Senin selama Maret 2021. Pendaftaran dibuka hari ini melalui aplikasi NDC dengan syarat telah lulus membership kelas M1. Mama, Ya, ini ada bunga cantik. Terima kasih Mama ya. Papa. Wah, Revive hari ini tantangannya keren banget. Videoin siapa tahu menang Show Your Love Contest. Sudahkah Anda mengikuti Show Your Love Contest? Posting video aktivitas menunjukkan cara Anda mengekspresikan kasih maksimal 20 detik. Detail lebih lanjut dapat dilihat di Instagram @ndc_core. Video dengan konten terbaik akan diumumkan pada tanggal 28 Februari. Ikuti terus rangkaian kegiatan Journey of Love selama bulan Februari. Core Leader akan membimbing Anda untuk setiap hari membaca revive yang didesain khusus bagi couple dan single, menjalankan tantangan cinta, mengisi jurnal cinta, mengikuti daily love quotes. Berikut kami sampaikan hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Persiapkan roti dan anggur karena sesaat lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama Senior Pastor Josia Abdi Saputra dan pastikan kita semua mengikutinya dengan hikmat supaya berkat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus tercurah bagi kehidupan kita. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Hai anakku, hanya sekejap saja Mama menutup mata. Ternyata Mama sekarang sudah tua. Mama pikir kamu akan jadi anak kecil selamanya. Tapi sekarang kamu sudah tumbuh dewasa. Mama memang tak tahu banyak mengenai dunia. Karena itu, tidak banyak yang Mama bisa bilang ke kamu. Namun, Mama ingin kamu bahagia. Jadi, Mama mencoba untuk mencari kata-kata yang bisa membekali kamu. Belajar yang rajin. Itu terlalu umum. Jujur dan kerja keras. Tapi bahkan Mama juga tak begitu. Belajarlah mengasihi. Itu sangat sulit. Hai Mama,
kira aku sudah hidup cukup lama. Ternyata aku baru 18 tahun. Aku ingin selamanya jadi anak kesayangan mama. Tapi sepertinya aku gagal. Aku tidak tahu arti hidup yang sebenarnya. Banyak hal yang ingin kutanyakan kepada mama. Tapi mama selalu mengulang kata-kata yang sama, membuat aku semakin menutup pintu hatiku. Belajar yang rajin, Aku juga tahu itu penting. jujur, dan bekerja keras. Mama tidak lihat aku berusaha. Belajarlah mengasihi. Aku tidak mau tersakiti lagi, Ma. Biarkan aku jalani hidupku sendiri. Maafkan mama anakku. Karena belum jadi mama terbaik buat kamu. Ini pertama kalinya mama menjadi seorang ibu. Dan mama pun masih banyak belajar. Berjanjilah pada mama. Kelak, kamu akan jadi ibu yang lebih baik daripada mama. Berulang kali aku menyakiti hati mama. Tapi mama masih menjahit bajuku yang berlubang dengan tangan dan hati yang terluka. Mama selalu mendengarkan aku dan bilang, semua akan baik-baik saja. Mama tetap memelukku, biarpun aku sering menjengkelkan. Aku janji akan jadi anak yang lebih baik buat mama. Aku ingin membuat mama bahagia. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Oh Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. You deserve the glory and the honor.
Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Like you. Sing this song. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Oh, Jesus.
are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. No one else like you, Jesus. No one else like you. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan saya percaya ketika iman kita dibangkitkan, maka lawatan Tuhan terjadi di setiap rumah saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas saudara. Kita mengingat pengorbanan Yesus ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Kau sudah menanggung semua dosa kami, bahkan setiap penyakit kami. Ini sebabnya kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang hari ini mungkin menderita sakit penyakit, pegang tubuhmu yang sakit. Dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi sedang terjadi di tengah kami. Dan kami percaya umat-Mu menerima kesembuhan ilahi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sambil memandang kepada salib Yesus, kita mengingat pengorbanannya. Ketika Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Ketika Yesus dicambuk sepanjang Via Dolorosa, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku, darah mengalir. Ketika kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Haleluya. Mari semua mengangkat tangan sembah Dia.
Haleluya, oh haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelamatkan kami lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Lewat darahmu dosa kami diampuni. Lewat darahmu kami ditebus. Dan lewat darahmu kami menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Sehingga setiap jemaat boleh diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap saudara yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Baik saudara-saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti kita tahu bahwa sepanjang bulan Februari ini kita akan membahas tema besar yaitu infinite love atau kasih yang tidak terbatas. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, maka kita melihat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang istimewa. Seringkali disebutkan dengan kasih setia. Artinya kasih Tuhan adalah kasih dengan kesetiaan. Dan ini menjadi ciri utama atau trademark dari kasih Allah. Sepanjang Alkitab kita bisa melihat begitu banyak referensi tentang kasih setia yang dikaitkan dengan Allah. Dan salah satunya mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Garis bawahi, kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan infinite love. Kasih yang tak terbatas oleh waktu, kondisi, dan keadaan. Kasih yang tidak bersyarat, dan kasih yang tidak pernah padam. Dan kita tadi membaca saudara-saudara bahwa Allah mengasihi kita sejak dari purbakala, sejak zaman dulu. Sejak awalnya Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kasihnya itu gak berubah karena kasih Tuhan adalah kasih yang diikuti dengan kesetiaan. Dan puncaknya ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib dan mati untuk menebus segala dosa kita. Begitu luar biasa saudara-saudaraku kasih Kristus kepada kita. Bahkan hingga hari ini, Yesus masih tetap mengasihi kita. Dan Tuhan, saudara-saudara menghendaki, Tuhan Yesus menghendaki kita semua juga memiliki yang namanya kasih setia. Seperti Dia memiliki kasih setia, maka Tuhan juga menghendaki kita memiliki yang namanya kasih setia. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 3-4, coba kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi saudara-saudara, di sini kita dengan jelas melihat bahwa Tuhan menghendaki kita juga memiliki yang namanya kasih setia. Khususnya saudara-saudara dalam mengasihi pasangan kita. Mengapa? Khususnya dalam mengasihi pasangan kita. Karena hubungan suami istri itu digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, perhatikan Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 25 berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita harus mencintai pasangan kita seperti Kristus mencintai jemaatnya. Saudara bisa bayangkan seperti apa saudara-saudaraku? Kristus mengasihi jemaatnya.
Kristus yang rela berkorban, bahkan mati untuk menyelamatkan umatnya, termasuk saudara dan saya. Seperti itulah kasih suami kepada istri dan kasih istri kepada suami. Kasih yang rela berkorban, bahkan menyerahkan hidupnya bagi pasangannya. Nah, hari ini saudara-saudara, saya rindu kita belajar bersama-sama karena saya kepingin bahwa setiap saudara memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga yang saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suaminya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bahwa kasih yang tidak terbatas itu, saudara-saudaraku, dibangun di atas dua pilar yang sangat penting. Nah, itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi di sini kita melihat dengan jelas ada dua pilar yang sangat penting untuk kita bisa membangun kasih setia. Kasih yang tak terbatas dalam hubungan suami istri. Dan mari kita belajar bersama-sama. Pilar yang pertama, saudara-saudara, dikatakan tadi adalah pilar kesabaran. Dikatakan tadi kasih itu sabar. Saya percaya tanpa pilar yang namanya kesabaran ini akan sulit bagi kita, saudaraku, untuk bisa mengasihi pasangan kita dengan kasih yang tanpa batas tadi. Nah, perhatikan Kolose pasal 3 ayat 13, saudara-saudara. Kolose 3 ayat 13 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Kolose 3:13 ini, saudaraku, sekali lagi menekankan apa yang disebut dengan sabar tadi. Dan dikatakan kita harus memiliki kesabaran dalam hubungan kita dengan teman kita. Apalagi atau khususnya hubungan kita dengan suami kita atau dengan istri kita. Harus ada yang namanya pilar kesabaran tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar? Saya ingin sedikit memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sabar. Sabar adalah sebuah kapasitas untuk menerima dan mentoleransi kesulitan tanpa keluhan atau kekesalan. Perhatikan di sini bahwa sabar itu ternyata adalah sebuah kapasitas. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang kesabaran, sabarnya si A dengan sabarnya si B, walaupun sama-sama sabar, tetap ada bedanya. Karena yang namanya kapasitas itu tiap orang berbeda. Dan tiap orang bisa mengembangkan kapasitas yang namanya sabar tadi. Tetapi harus dimulai dengan yang pertama, saudaraku. Kita harus memilih untuk sabar. Jadi yang saya mau tekankan adalah kesabaran adalah sebuah pilihan. Saya ulangi sekali lagi. Kesabaran adalah sebuah pilihan. Kita, saya dan saudara harus memilih untuk menjadi orang yang sabar. Ketika kita memilih untuk menjadi orang yang sabar, maka kita akan merespon dengan cara yang positif, walau dalam situasi yang negatif. Mungkin keadaannya tidak baik, saudaraku. Ya, dalam rumah tangga kita mungkin tidak terlalu ideal. Tapi apapun situasinya, kita sudah memutuskan untuk merespon apapun dengan positif. Kesabaran adalah pilihan untuk mengendalikan emosi kita. Bukan membiarkan emosi kita yang mengendalikan kita. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, penting sekali kita memiliki kesabaran. Sehingga apapun yang terjadi di luar kita, saudaraku. Jangan izinkan hal yang di luar kita itu, saudaraku, mengendalikan kita, emosi kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Ketika kita sabar, di situ kita mengendalikan emosi kita. Dan kita memperlihatkan kebijaksanaan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan atau merespon. Wah, dia melakukan hal yang tidak baik. Oh, dia ngomongnya begini. Oh, suami saya ngomongnya kasar. Saya akan balas. Tidak, saudaraku. Tapi kita menjadi bijaksana. Mengendalikan emosi. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selain itu, saudara-saudaraku,
Kesabaran itu artinya tidak terburu-buru memutuskan atau menyimpulkan. Seringkali banyak orang akhirnya menyesal karena apa? Karena terlalu cepat menyimpulkan. Baru tahu 10%, baru tahu sedikit, langsung marah kepada istri. Baru tahu sebagian, tidak tahu seluruhnya, sudah terburu-buru memutuskan dan menyimpulkan. Dan ini yang berbahaya. Tapi orang yang sabar, yang punya pilar kesabaran tadi, dia tidak akan terburu-buru memutuskan atau menyimpulkan. Dia akan menunggu untuk mengetahui keseluruhannya. Apa yang sedang terjadi? Apa sih masalahnya? Perhatikan Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 berkata begini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kalau sudah cepat marah, baru tahu sebagian langsung marah. Akhirnya apa saudaraku? Kita mengambil banyak keputusan yang bodoh. Tapi kalau orang itu sabar, dikatakan tadi, besar pengertiannya. Dia menanti sampai dia tahu semuanya. Dan kemudian dia bisa bersikap dengan lebih tepat, dengan lebih benar. Kesabaran mendengarkan apa yang orang lain katakan. Dan menunggu untuk melihat keseluruhan gambarannya, persoalannya, keseluruhannya sebelum mengambil keputusan. Dan kalau nanti setelah kita tahu keseluruhannya dan kemudian kita melihat, oh ternyata pasangan saya salah. Tetap orang yang sabar mengerti bahwa setiap orang bisa gagal. Setiap orang bisa berbuat kesalahan. Dan dia juga tahu bahwa kalau pasangannya bisa gagal dan berbuat kesalahan, dia sendiri pun juga sebagai manusia yang sama, bisa juga gagal, bisa juga melakukan kesalahan. Sehingga dalam respon apapun, orang yang sabar tidak akan emosional, tapi akan bertindak dengan tepat dan penuh pengertian. Selain itu, saudara-saudaraku, kesabaran kita penting untuk memahami kenapa kita harus memilih kesabaran. Karena kesabaran akan menghentikan masalah. Kesabaran akan menghentikan masalah. Kesabaran akan menjernihkan suasana. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika air diobok-obok saudaraku sehingga pasirnya atau lumpurnya ke atas. Ketika air seperti itu saudaraku keruh. Pasti saudara melihatnya tidak jelas. Tetapi ketika kita sabar, kita menunggu sampai semua kotoran turun, sampai persoalannya jernih. Dan orang yang sabar saudaraku akan menyelesaikan banyak persoalan karena melihat segala sesuatu dengan jernih. Kesabaran membuat situasi yang panas tidak menyebar ke segala arah. Berbeda sebaliknya. Kalau kita tidak punya kesabaran, dikit-dikit kita marah. Kemarahan tidak pernah membuat keadaan menjadi lebih baik. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemarahan tidak pernah membuat keadaan menjadi lebih baik. Kemarahan biasanya akan menambah masalah. Jika saudara hari ini mungkin mengalami yang namanya disakiti oleh pasangan saudara. Pertanyaan saya adalah bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara merasa bahwa kemarahan saudara merupakan sesuatu hal yang wajar ketika saudara disakiti atau diperlakukan tidak adil? Jika benar seperti itu, maka saya mau mengatakan kita sedang menyebarkan racun dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa kemarahan karena merespon pasangan kita yang salah itu hal yang wajar. Karena itu sesuatu yang akan menyebarkan racun. Kemarahan seringkali merupakan reaksi emosional yang mengalir keluar hanya karena keegoisan kita dan kebodohan kita. Saya ingin mengutip perkataan seorang psikiater namanya Judith Orloff. Judith Orloff bilang begini. Tanpa kesabaran, perlahan kita menjadi frustrasi. Sementara semakin kita sabar, semakin kita menjadi kuat dan bisa bertahan. Ya, saya akan tunjukkan juga gambar mungkin ya. Gambar yang di tengah itu kesabaran. Dan perhatikan di sebelah kiri adalah frustrasi. Dan di sebelah kanan adalah ketahanan. Kesabaran, kalau saudara tanpa kesabaran sebelah kiri. Itu tanpa kesabaran.
saudara lama-lama akan frustrasi. Dalam berkeluarga banyak orang frustrasi. Dalam orang membangun keluarga banyak orang sekarang udah menyerah, frustrasi. Kenapa? Tanpa punya pilar kesabaran. Tapi kalau saudara punya kesabaran, itu ke sebelah kanan. Makin hari bukan frustrasi, makin hari ketahananmu akan meningkat. Daya tahan saudara menghadapi masalah akan meningkat. Itu sebab saya katakan, saudara, kalau kita mau keluarga kita memiliki kasih yang tanpa batas, infinite love tadi, maka kita harus punya pilar yang pertama, yaitu yang namanya kesabaran. Pilihlah untuk memiliki kesabaran. Nah sekarang pilar yang kedua, saudaraku, pilar yang kedua adalah pilar kemurahan hati. Atau bisa juga disebut dengan kebaikan. Nah, ini ada perbedaannya dengan pilar yang pertama. Ya, jika kesabaran, pilar pertama tadi, adalah bagaimana cinta bereaksi untuk meminimalkan keadaan negatif, maka kemurahan hati adalah bagaimana cinta bertindak untuk memaksimalkan keadaan yang positif. Jadi kesabaran menghindari masalah, kemurahan hati menciptakan berkat. Ya. Jadi ini penting sekali bagi setiap kita untuk memiliki yang namanya kemurahan hati, karena kemurahan hati akan menciptakan berkat di dalam keluarga kita. Perhatikan Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 yang kedua berkata begini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudara-saudara, kemurahan hati atau kebaikan adalah cinta yang bertindak. Jadi ketika kita mempunyai pilar yang kedua, kemurahan hati atau kebaikan, maka cinta itu saudaraku dinyatakan dalam tindakan. Dan ini sesuatu yang penting, kita harus mewujudkan cinta kita itu bukan hanya lewat perkataan kita, atau hanya dalam perasaan kita, oh saya cinta pasangan kita, oh saya cinta suami saya, oh saya cinta istri saya, bukan sekedar itu. Tapi harus diwujudkan di dalam tindakan atau cinta yang bertindak. Dalam bukunya yang berjudul The Love Dare, yang ditulis oleh Stephen and Alex Kendrick, ada empat cara bagaimana kita dapat mengekspresikan kemurahan hati tadi. Kemurahan hati atau kebaikan hati tadi. Kepada pasangan kita. Istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya. Yang pertama adalah yang saya beri nama kelembutan. Jadi ketika kita punya yang namanya kebaikan atau kemurahan hati tadi, maka itu harus dinyatakan di dalam yang namanya kelembutan. Perlakukan pasangan saudara dengan lembut. Kadang-kadang kita ngomong sama orang bisa baik. Yang ngomong sama teman bisa nadanya rendah. Tapi begitu pulang saudara, kita ngomong sama istri nadanya tinggi. Ya, kita ngomongnya itu nggak pernah bisa lembut. Kita memperlakukan pasangan kita dengan kasar. Entah lewat perkataan atau tindakan kita. Nah ini tidak boleh. Kalau kita mau memiliki namanya pilar kedua tadi. Untuk membangun cinta yang tanpa batas saudaraku kepada pasangan kita. Maka kita harus punya kemurahan hati atau kebaikan yang diwujudkan dalam kelembutan tadi. Perlakukan pasangan kita dengan lembut. Bahkan apabila saudara ingin menegur pasangan saudara. Ya, kita kalau negur pasangan kan mungkin agak emosi. Tapi tolong ingat pesan saya. Lakukan itu sedapat mungkin dengan lembut. Ucapkan teguran itu. Ucapkan kebenaran itu dengan kasih. Jangan dengan kata-kata yang tajam dan melukai. Sebab biasanya kalau kita lagi emosi, kita bahkan punya kecenderungan bukan membuat lembut. Kita pilih kata-kata yang paling tajam untuk menghajar pasangan kita atau melukai. Dan itu akhirnya akan membuat sebuah luka di dalam diri pasangan kita. Jadi yang pertama adalah lewat memperlakukan pasangan kita dengan lembut. Yang selanjutnya adalah kesediaan untuk membantu. Jadi kemurahan hati kita, kebaikan hati kita kepada pasangan kita itu dinyatakan dengan kesediaan membantu. Memberikan bantuan. Suami misalnya. Kita nggak bisa bilang begini, oh pekerjaan rumah tangga itu urusan istri. Yang namanya masak, bersih-bersih rumah, ngepel itu urusan istri.
Tapi ada masa-masa di mana istri perlu bantuan. Khususnya apabila misalnya lagi lebaran atau nggak ada pembantu. Bagaimana harus mencuci baju, memasak sendiri. Alangkah bagusnya kalau kita nyatakan kemurahan hati kita sebagai suami. Ya, saya mau bantu istri saya. Ngepel, ikut cuci baju, dan lain sebagainya. Itu artinya ada kemurahan hati, ada kebaikan dalam diri kita kepada pasangan kita. Demikian juga sebaliknya. Saudara-saudara, istri bisa membantu suami. Nah kalau kita nggak tahu, misalnya kita bisa tanya. Apa yang perlu dibantu? Sayangku, gitu. Kita ngomong seperti itu kepada suami. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi intinya adalah kita memiliki kesediaan untuk membantu pasangan kita. Layani pasangan kita tanpa memikirkan untung rugi, hak dan lain sebagainya. Pelajari ya dan ketahui apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan kita. Dan pastikan kebutuhan itu kita bisa memenuhinya. Wah keren saudaraku. Kalau masing-masing suami mikir apa ya kebutuhan istri saya. Saya bisa bantu apa ya. Istri berpikir apa yang saya bisa bantu suami saya. Bukan masing-masing mengklaim haknya. Oh ini saya berhak begini dan sebagainya. Tapi masing-masing mau punya kerelaan membantu. Itu hati yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah kita harus memiliki yang namanya kerelaan. Ya, kerelaan. Kerelaan untuk apa? Untuk menyenangkan pasangan kita. Daripada kita mengeluh pasangan kepada sikap pasangan atau yang dilakukan pasangan kita. Berdalih atau menuntut. Apa nggak lebih baik mulai mendengarkan terlebih dahulu. Ya, miliki kerelaan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya pengen ya menjadi pribadi yang menyenangkan pasangan saya, istri saya. Jadi setiap suami berpikir gimana saya menyenangkan istri saya. Istri berpikir gimana menyenangkan suami saya. Jadi setiap kita, saudaraku masing-masing, memiliki kerelaan. Ya, menjadi pribadi yang rela menyenangkan pasangan kita. Dan terbuka untuk bekerja sama dalam situasi yang seperti apapun. Dan saya percaya saudaraku, kalau kita memiliki kerelaan seperti itu, nggak nuntut, nggak bisa dong, saya berhak. Itu yang menyebabkan keributan, bukan cinta yang datang, tapi keributan. Tapi kalau setiap kita punya kerelaan, saya mau menjadi pasangan yang menyenangkan suami saya. Saya mau menjadi istri yang menyenangkan suami saya, atau suami yang menyenangkan istri saya. Dahsyat saudaraku. Dan yang terakhir, kemurahan hati atau kebaikan hati. Itu yang keempat dinyatakan dalam yang namanya inisiatif. Ya, kita punya inisiatif. Karena kebaikan atau kemurahan hati itu selalu mengambil inisiatif. Berinisiatiflah untuk apa? Tiap pagi bangun, memberikan senyuman lebih dulu. Melayani lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Jadi ini yang sangat penting. Karena saya melihat begitu banyaknya masalah dan persoalan dalam keluarga. Karena masing-masing itu bukan mau berinisiatif menjadi yang pertama. Tapi nunggu. Kalau dia tersenyum, saya tersenyum. Kalau suami saya ngomongnya baik, saya akan ngomong baik. Kalau istri saya melayani saya dengan baik, maka saya akan menjadi suami yang lebih baik. Artinya apa? Di sini bukan berinisiatif yang pertama. Tapi kita justru menunggu dan menuntut pasangan kita untuk lebih dulu melakukan hal-hal yang menjadi hak kita. Tersenyumlah lebih dahulu saudara. Layanilah dahulu. Ampunilah pasangan lebih dulu. Kemurahan hati tidak menuntut pasangannya untuk melakukan hal yang benar terlebih dahulu. Kemurahan hati selalu mengambil langkah pertama atau berinisiatif. Saya mendorong setiap saudara, ambil inisiatif. Karena kemurahan hati selalu mengambil inisiatif yang pertama. Lakukan sesuatu yang menyenangkan pasangan saudara. Pada akhirnya, saya harus jujur mengatakan, memang tidak mudah untuk mengekspresikan cinta ketika kita tidak termotivasi untuk melakukan. Mungkin banyak yang dengar khotbah ini, alah ini khotbah apa sih? Saya nggak ada gairah lagi untuk bisa mengekspresikan cinta saya. Namun saya mau katakan ini penting. Sesungguhnya cinta
bukanlah sekedar perasaan. Cinta adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Jangan nunggu ada perasaan cinta dulu, baru saudara melakukan sesuatu. Tapi hari ini putuskanlah, aku akan mencintai suamiku. Aku memutuskan untuk mencintai suamiku. Mencinta adalah sebuah keputusan. Cinta sejati, saudara-saudara, akan bertekad untuk melakukan kebaikan, walaupun tidak ada balasan. Jadi mulailah hari ini, lakukanlah seperti apa yang kita sudah belajar bersama-sama. Lakukan terus. Mungkin belum ada respon, tapi lakukan terus. Mungkin gak ada keinginan, tapi ambillah keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan cinta. Dan saya percaya cinta itu akan mulai datang. Dan Tuhan akan menolong kita untuk lebih lagi mengasihi pasangan kita. Doa saya, sepanjang bulan Februari ini kita akan belajar banyak hal. Dan setiap minggu kau dengar firman Tuhan, lakukanlah itu. Karena saya percaya ada banyak keluarga akan diberkati. Ada banyak keluarga dipulihkan. Mungkin keluargamu lagi berantakan hari-hari ini. Tapi saya percaya ketika kita mau belajar firman dan melakukan, dengan pertolongan Tuhan, keluarga kita bisa dipulihkan. Keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia dan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya adalah kehendak Tuhan setiap keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Memiliki cinta tanpa batas. Seperti Kristus mengasihi kami semua. Tanpa batas. Dan rela datang dalam dunia. Rela disalib. Rela memberikan nyawanya bagi kami. Biar itulah juga cinta yang ada pada setiap diri kami. Setiap suami mencintai istrinya tanpa batas. Dan setiap istri mengasihi suaminya tanpa batas. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Hamba-Mu berdoa, berkatilah setiap keluarga. Pulihkanlah setiap hubungan yang rusak. Pulihkanlah setiap hubungan suami istri. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam setiap keluarga kami. Anggur yang baru dicurahkan dalam keluarga kami. Dan memulihkan setiap keluarga kami. Pada akhirnya, tidak lupa kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang hari-hari ini di dalam pergumulan dan persoalan mereka. Kami percaya juga Tuhan menolong setiap jemaat untuk tetap kuat menghadapi setiap persoalan. Termasuk juga persoalan dalam keluarga. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami berdoa terus untuk Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat. Bagaimana mengatur bangsa ini. Dan bagaimana mengatasi setiap persoalan khususnya COVID-19. Kami rindu Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Dan Indonesia juga ekonominya segera pulih karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang waktunya bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah.